Hai, jadi untuk hari ini aku ingin sharing tentang insight apa yang aku dapatkan selama 1 hari ini karena aku masih cukup gugup untuk memulai apa yang harus aku katakan di depan kamera karena lebih mudah bagiku untuk berbicara langsung dengan orang lain, tapi ini adalah sesuatu yang ingin aku challenge dan juga ingin aku um, taklukkan karena aku tahu bagiku untuk lebih um, menyuarakan dan juga menyebarluaskan misiku, aku harus mulai merasa nyaman untuk berbicara di depan kamera dan mengeluarkan insight dan juga apapun yang ingin aku sampaikan di sini. Aku sama sekali tidak membuat rencana atau planning. Aku hanya membiarkan diriku untuk lepas dalam membicarakan apa yang memang hari ini ingin aku channelkan ke kalian semua. Aku tidak tahu apa ini benar-benar channeling atau ini masih dalam, tapi aku selalu berusaha untuk apapun yang aku katakan itu adalah channeling dari my higher self, sehingga uh, yang akan kalian terima adalah aktivasi energi dan juga untuk membuka pemahaman yang lebih baik dan juga penyembuhan. Itu adalah niat utamaku kenapa aku mulai untuk membuka video lagi. Sebelumnya aku pernah, tapi kemudian aku close karena aku masih belum siap, dan aku menyadari juga jika aku masih memiliki banyak trauma dan juga keyakinan membatasi yang memang harus aku clear dulu dari sistem tubuh dan juga program pikiran aku. Dan setelah semuanya mulai clear, aku mulai bisa melihat diriku di satu sisi yang benar-benar berbeda dari aku yang tahun lalu. Karena itu aku mulai untuk membuat diriku stretching di sini. Oke, jadi itu adalah untuk introductionnya. Aku tahu masih belepotan. Jadi untuk hari ini aku akan sharing tentang apa yang terjadi hari ini. Jadi aku punya sedikit cerita di sini. Beberapa waktu ini aku berpikir kalau aku ingin beberapa waktu ini aku merasa aku ingin menghindari salah seorang temanku, karena aku merasa jika aku memang harus menjaga jarak kan dengan orang ini karena dia membuat aku sangat tidak nyaman. Tapi aku tahu hari ini ketika dia datang dan aku welcome dia, itu karena aku masih memiliki luka di sana. Jadi sebenarnya hal yang membuat aku tidak nyaman tentang temanku ini adalah karena keberadaan dia men-trigger bagian dari diri aku yang memang harus di-clearing. Dan untuk itu adalah tentang trusting, tentang bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sebelumnya aku berpikir jika secara tidak sadar, di sini aku garis bawahi karena memang aku berpindah dari ketidaksadaran menjadi lebih sadar lagi. Itu adalah salah satu gaya hidup yang memang ingin aku terus kultivasi. Dan salah satu bagiannya adalah aku selalu berpikir bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang memang harus kita dapatkan. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan itu dari seseorang. Dan temanku ini dia mempercayaiku sebagai seorang sahabat, tapi sebagai seorang coach, aku merasa bahwa setiap kali aku berbicara tentang coaching dan juga legitimasiku untuk membantu melakukan self healing, aku merasa dia meragukan kemampuan tersebut meskipun dia juga sudah mendapatkan benefits dari sana. Tapi aku merasa jika
aku tidak diterima untuk menjadi best version aku di sana, karena aku merasa ke-trigger. Jadi aku tahu itu adalah salah satu bagian dari diri aku yang memang harus aku solving, yang memang harus aku selesaikan sebelum aku move dari situasi dan juga kondisi hal ini. Sebenarnya yang muncul, keyakinan yang muncul setelah aku tadi siang melakukan percakapan dengan dia adalah aku tidak bisa tahan dengan seseorang yang meragukan kemampuanku. Meskipun aku sering meragukan kemampuanku sendiri, tapi ketika aku diragukan oleh orang terdekat, aku merasa jika aku tidak bisa tahan. Dan ketika aku menggali lebih dalam lagi kenapa aku tidak bisa tahan dengan seseorang yang mempertanyakan kemampuanku, aku baru tahu jika di sana respon yang aku berikan atau reaksi yang aku berikan adalah aku ingin mendefense, aku ingin membuktikan, aku ingin menunjukkan dan meyakinkan dia bahwa aku memiliki kemampuan tersebut. Dan saat itu aku sadar jika yang aku lakukan adalah aku ingin menunjukkan sesuatu untuk meyakinkan dia agar dia percaya padaku. Dan aku tahu itu adalah energi di mana aku merasa out of alignment, berada di luar keselarasanku, karena di dalam energi membuktikan, ingin membuktikan atau meyakinkan seseorang, itu adalah energi lack, itu adalah energi kurang, di mana hal itu tidak selaras dengan energi yang ingin aku kultivasi, yaitu sebaliknya dari energi tersebut adalah energi abundant, energi kemakmuran, di mana aku merasa cukup. Dan dari inner refleksiku, aku tahu jika aku perlu melepaskan hal ini. Dan ketika aku melepaskan hal ini, sebagai bagian dari self coaching dan juga self healing aku tahu bahwa root cause atau akar masalah di pertamanya itu berasal dari kedua orang tua aku. Jadi sejak kecil aku melihat bahwa aku tidak bisa melihat kepercayaan yang diberikan oleh kedua orang tuaku dan juga bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak memiliki fondasi kepercayaan yang bisa aku lihat dan sadari di dalam dinamika hubungan tersebut. Jadi secara tidak sadar aku mengambil hal itu menjadi dinamika hubunganku. Jadi ketika orang mulai meragukan, kau kan sangat defensif, karena itu mengingatkanku pada luka ketika ibuku atau ayahku tidak dipercaya oleh pasangannya. Dan setelah aku memahami hal ini, aku tahu bahwa keyakinan ini adalah sesuatu yang memang ingin aku lepas, karena hal ini bertolak belakang dengan kehidupan dan juga tujuan yang ingin aku ciptakan dan wujudkan. Karena aku ingin bisa percaya bukan hanya pada orang lain, dan juga mengizinkan orang lain untuk percaya padaku secara natural, tapi aku juga ingin percaya pada kehidupan. Satu hal yang datang ketika aku mendapatkan insight, ketika aku melepaskan keyakinan membatasi ini tadi, adalah bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang adalah milik kita. Kita tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan itu. Kita tidak perlu harus meyakinkan, harus membuktikan untuk mempercayai. Ketika kita tidak bisa mempercayai kehidupan dan juga orang lain dan juga diri kita dengan mudah, dengan natural, hal ini berarti bahwa kita memiliki isu di dalam kepercayaan tersebut. Dan hal ini sering berasal ketika
masa awal kanak-kanak kita. Aku pernah mendapat sebuah insight dari sebuah buku. Di sana dia mengatakan bahwa ketika hubungan kita dengan ibu renggang ataupun tidak berjalan secara baik di awal masa pertumbuhan kita, kita akan memiliki salah satu isu yang bisa berkembang ke selanjutnya, yaitu masalah trusting ini. Karena kita merasa tidak aman, kita tidak ternourish, terpelihara. Sepertinya bahasanya terlalu kaku di sini. Dalam artian kita tidak mendapatkan perawatan yang maksimal secara emosi dari seorang ibu di awal masa kanak-kanak kita, sehingga itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kita dalam menyikapi hubungan dan juga kehidupan. Dan itu juga merupakan awal kenapa aku memiliki trusting issue hal ini. Dan aku bisa melihat dari hubunganku yang sebelum-sebelumnya bahwa aku tidak bisa memberikan kepercayaan kepada pasangan ataupun teman-temanku ataupun kepada rekan-rekanku. Aku selalu mengerjakan banyak hal sendiri dan juga mencurigai pasanganku dan juga mengkhawatirkannya. Pada awalnya aku nggak sadar, tapi setelah aku menjalani semua refleksi ini, aku tahu dan ini adalah kesempatan yang baik yang memang semesta bukakan bagiku untuk lebih memahami tentang isu kepercayaan ini dan juga menyembuhkannya. Bagaimana cara aku menyembuhkannya? Aku melakukan integrasi diri karena memang aku perlu menemui inner child yang ada di dalam diriku yang dia salah paham tentang kepercayaan adalah sesuatu yang harus kita buktikan dan juga kita raih. Sedangkan di sini aku perlu mereparenting atau mendidik ulang inner childku untuk mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan apapun atau membuktikan apapun untuk percaya ataupun dipercayai, karena percaya adalah bagian dari dirinya. Dan hal itu bukan sesuatu yang bisa diberi atau dikasihkan. Itu adalah sesuatu yang kita jadikan di dalam diri kita. Kita sudah memiliki hal itu. Ketika kita tidak memiliki hal itu hanya menjadikan indikasi bahwa kepercayaan kita terblok. Dan tugas kita adalah untuk membuka blok itu kembali. Jadi untuk hari ini itu adalah insight yang ingin aku sharing dan juga aku bagi. Aku harap hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat kalian untuk mempertimbangkan kembali tentang apakah kalian memiliki isu di dalam kepercayaan, apakah kalian memiliki isu kepercayaan di dalam hubungan kalian. Karena ini adalah salah satu energi yang memang harus kita kultivasi, karena jika kita tidak percaya pada orang lain, tidak percaya pada diri kita dan juga tidak percaya pada kehidupan, bagaimana kehidupan orang lain bisa memberikan apa yang kita inginkan, bisa mengalir. Karena tanpa kepercayaan hubungan itu akan sulit untuk dibangun secara kuat dan juga dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Aku harap ini bisa menjadi insight, salah satu insight yang menginspirasi dan juga menjadikan motivasi untuk terus melakukan self healing dan juga memahami diri kalian lebih dalam lagi. Karena untuk melakukan transformasi kehidupan, pertama kali kita harus melakukan transformasi di dalam diri kita, dan semua itu dimulai dari kemauan kita untuk melihat sesuatu secara berbeda. Tetap terbuka secara pikiran dan juga hati. Salam cinta dan cahaya.